Oke, selamat malam dan bertemu lagi dengan saya Sisi Mbah Kun pada acara tadi kembali bareng loh. Mana sih Mbak Kun? Dalam acara podcast sampah bersama si founder. Founder. Angkringan Pasinon. Oke. Oke, ketemu lagi di Jumat malam yang akan datang. Oke, pada malam hari ini kita akan banyak ngobrol bersama founder atau pendiri Angkringan Pasinaon. Padahal wong ngerti aku loh, Beb. Ya emang kok. Waduh, aku yang bener. Oke, sebelum itu kita akan banyak bertanya tentang angkringan dan buku. Nah, pertama apa yang terpikir pertama dalam pikirannya Bebek? Tentang angkringan. Nah, ini nek wis kelingan angkringan iki apa sih tak pikir sih? Angkringan biasanya ya nasi goreng, jahe susu mesinnya. Pemeneh adem-adem ini ngombe jahe susu. Saya ngene ana kancane. Nah, betul. Kayak ini iki. Ya, ini tuh sih berarti. Karo susu. Ya, tuh sih. Panas ora ya? Ora. Iya deh. Monggo. Nah, kadang kan nang angkringan kuwi identik sering oke sing ngomong nek nang angkringan ki ngobrol ringan sing setelah itu akan menjadi sebuah program atau gagasan besar. Menurut kowe bener kok? Betul. Soalnya identik juga di angkringan itu kan bebas apa namanya boleh merokok juga ada ruangan yang khusus untuk merokok kan katanya itu kalau sudah merokok itu ide-ide itu bisa masuk terus sambil ngedep kopi ngedep camilan itu nanti terus akhirnya muncul ide-ide baru buat besok akan membuat gerakan baru mungkin di masyarakat atau di mana. Nah, saiki ngene, angkringan Pasinaon. Mesti ya wis mesti kelingan biyen ngopo kok awak dhewe ngedeke angkringan yo dinai jeneng angkringan Pasinaon. Iya. Nek kan tak jak obrol kuwi. Nah, saelingmu. Nek contekan gitu. Oh, nek contekan. Angkringan Pasinaon awalnya adalah pertama itu kita punyanya perpustakaan namanya Sanggar Bocah Jetis ya kan. Nah itu kebanyakan identik yang datang adalah bocah-bocah atau anak-anak. Nah akhirnya gimana ya caranya untuk menarik orang tua atau anak muda biar tetap mau berkunjung tapi tidak malu biar nggak disebut bocah juga. Akhirnya dibuatlah angkringan Pasinaon sambil baca buku terus sambil cari-cari ide bisa sambil makan dan minum begitu sepertinya. Oke. Oh, paling. Nah, nek Bebek ki melihat atau dalam artian apa sih yang terpikir Bebek tentang yang namanya buku? Buku yang pasti sumber ilmu. Terus sudah sudah melewati apa jenenge ya? Fase apa sih buku sadurunge diterbitke jenenge apa? Kurator. Terus diteliti dan sudah bedah buku. Berarti ilmu-ilmu yang ada di dalam buku itu bisa dipercaya. Berarti mungkin bisa ada muncul buku yang ada hoaxnya, tapi kemungkinan itu mungkin dianggap tipis karena sudah melalui proses ono bedah buku, ono editing, ono kurator dan sebagainya. Mungkin ngono kuwi. Ada. Waktu itu pernah dengar saat saya mengikuti pelatihan penulis. Aduh. Saat itu di BKADDIY. Ya. Itu tuh pemateri bercerita tentang seorang menulis tentang tanaman obat yang dijadikan sebagai jamu. Nah, ternyata itu ada
pembaca itu yang sangat kritis. Membaca itu ini ingin sudah percaya banget dengan isi buku itu gitu loh. Jadi berharap banget dari buku itu memang bisa menyembuhkan penyakit yang dideritanya seperti itu. Jadi memang kalau kita nulis kalau tentang ilmu-ilmu seperti itu harus benar-benar yang ilmunya sudah dipraktekkan dan sudah terbukti. Kalau hoax nanti masuknya di fiksi aja, nulis novel, nulis cerpen kayak gitu. Sekarang cerita-cerita pendek anak-anak sekolah suka yang seperti itu. Yang sekali duduk langsung selesai baca. Wah, semelang juga ya aku gawe podcast karo bojoku. Dadi konangan nek sing pinter ki bojoku. Oke, selanjutnya mungkin nganu sih. Kalau dua hal itu, ini kan mau menjelaskan tentang angkringan, tentang buku yang notabene memang pada akhirnya output dari inovasi yang kita lakukan adalah membuat atau mendirikan angkringan Asinaon. Nah, kira-kira cocok ora sih dan relevan enggak sih pada masa ini? Termasuknya unik ya, maksudnya kategorinya unik karena jarang sekali angkringan yang ada bukunya. Nah, tapi membuat orang bisa disebut kagum atau Tersepona ya. Karena itu saat diundang angkringan ini pernah loh diundang di mana itu Utara Pemda itu apa namanya ya? Oh iya, Kesbangpol. Diundang sama Mbak Mona saat itu. Makasih Mbak Mona, kapan lagi kita dipanggil? Iya di sana kita tetap bawa angkringan, tetap bawa buku juga. Nah peserta apa itu namanya? Peserta pelatihan. Oh peserta pelatihan. Nah itu tuh merasanya angkringan ada bukunya ini. Nah, mereka sambil ngambil menu itu juga ini boleh pinjam bukunya enggak ini? Gulap. Enggak. Dibaca dong. Boleh Pak, tapi nanti dikembalikan karena besok sudah pulang gitu. Jadi ngono kuwi. Iya. Berarti memang pilihan-pilihan buku yang kita harus pasang di angkringan kita ini mungkin memang kita harus mulai mensortir isinya harus yang sekali duduk bisa selesai seperti yang disampaikan tadi. Kalau di sini boleh sih dipinjam, kan nggak pindah-pindah. Oh iya. Jangan lupa meninggalkan nomor HP kalau bukunya saya butuhkan nanti saya hubungi. Bukunya monggo dikembalikan seperti itu. Tak kira mau kan ono kata-kata kan nggak pindah-pindah. Jawabannya ini seperti hatiku padamu. Iya. Berharap seperti itu, jemput orang lho. Tobat. Dan sebenarnya kita juga ingin ya membuat angkringan Pasinaon ini menjadi satu tempat untuk ajang diskusi ya. Dan boleh. harapannya ke depannya bisa enggak kita mulai mendatangkan teman-teman kita yang bergerak juga tentang entah itu budaya, entah itu tentang literasi, tentang persampahan dan sebagainya, itu kita ngobrol asik seperti ini dan tidak menganggap bahwasanya ada kamera seperti itu kan nggak masalah ya seperti iya, itu. Oke. Baca tembok. Baca tembok ya, tembok ada gambarnya wanita seperti itu toh. Iya. Halo yang di belakang kamera. Besok kita akan berjumpa dengan yang belakang kamera, kita ngobrol. Kita spill yang di belakang kamera ini ada pelaku seni kerakyatan, seni modern. Bangun tidur. Siapa itu? Bangun tidur. Bangun tidur. Iya. Siapa itu masih rahasia. Oke. Selama urung. Ya, hari ini fenomena yang terjadi pada anak muda pastinya kita semua pada tahu tentang bahwasanya mereka lebih asik scroll HP daripada membaca buku. Nah, menurut Bebek, apa yang bisa kita lakukan untuk sedikit mengurangi, bukan untuk meninggalkan bermain HP atau menggunakan HP, karena hari ini kalau tidak tahu tentang
perkembangan media, perkembangan apapun mungkin akan ketinggalan. Itu juga akan punya dampak sendiri ke anak. Nah, kira-kira Bebek beri solusi tidak untuk sedikit mengurangi anak bermain HP? Anak ini, anak Anak wae. Ya wes. orang yang dewasa aja juga pegang HP. Oke, lanjut. Manut, slow. Kalau yang dewasa ya bisa kayak aku juga, tipsnya biar mengurangi HP itu yang pastinya harus selalu ada rakyat jadi nih. Harus ada minimal 1 buku di dalam tas. Jadi saat kita antri, saat kita duduk nunggu dijemput ayam, kita baca buku dulu, baca buku kayak gitu, keren loh kelihatannya. Berarti Instagramable ya. Soalnya ya karena gimana ya, di dalam tas adanya HP yang bacanya HP. Nah, itu kan untuk yang istilahnya semua segmen ya. Ya. Kalau untuk khusus tetap untuk anak-anak itu bagaimana? Anak-anak itu memang yo membaca yang susah ya. Karena belum bisa membaca itu. Apa ya? Aku juga bingung ya. Mungkin lebih dikasih waktu apa ya tadi diajak bareng sama orang tua. Ya tadi sama orang tua dibawakan buku aja kayak gitu. Ini boleh nggak ya? Penanya jujur jelas kayak ini oleh ya? Boleh dong. Repot loh ini aku ya serba repot karena aku belum mendapat jawaban sing pas loh. Iya. Sebenarnya gini, pertama kadang kita selalu menyalahkan yang namanya HP. Seakan-akan HP itu menjadi sumber dari anak dolanan HP ya. Yo, ngomongnya HP seperti tadi yang disampaikan. Tetapi sedikit kurang adil saat kita tidak belajar tentang mau kan ada solusi mendekatkan bacaan atau memberikan buku untuk pengalian dari HP. Nah, dan kemudian yang kurang sedikit juga yang menurutku sangat penting itu peran orang tua yang juga memberi contoh bahwasanya di sela-sela waktu bersama anak itu juga tidak pegang HP. Nah ini PR untuk kita. Jojo seakan-akan awak dhewe wis ninggalke HP ya lho. Belum. Tapi ini harus kita mulai. Mari kita mulai bahwasannya kita harus menjadi contoh untuk anak-anak mengalihkan HP menjadi membaca buku. Nah, itu. Kenapa dan sampai hari ini kita kan masih melakukan kegiatan perpustakaan keliling. Nah, sebelumnya aku jelaskan. Nek menurutnya Bebek, ngopo awak dhewe terus mendekatkan bahan bacaan dengan perpustakaan keliling? Karena orang-orang datang ke perpustakaan juga sungkan ya. Terus mungkin nggak banyak orang yang tahu nih di sini tuh sebenarnya ada banyak buku yang menarik. Makanya kita tetap keliling ke dusun, juga ke SD. Nyatanya kalau kita datang itu yang baca itu juga banyak. Nah, berarti kan itu sudah menjadi semacam validasi dari yang kita bahas tadi. Nek ono pengganti HP dan ada buku atau media lain, mungkin anak juga bisa ada pilihan nih. Kan mungkin kan ora dolanan HP sedangkan tidak ada pilihan lain. Nek biyen iki saya mesok ono. Apa ya? Biyen ono nek ngaso ngono ae ges-gesan, bal-balan, kasti, nyolong jamu jenenge. Ya itu masih ada, tapi hari ini kan mungkin karena pola dan juga pola dalam artian bergaul anak-anak hari ini itu berbeda sehingga nek menek jamu kaya-kaya jadi sebuah hal yang iki ngopo ya kok kurang gawean menek nek tiba piye? Mungkin bisa masuk ke sana itu. Ya. Mungkin ngono sih ndak dawa-dawa ndak ana segmen selanjutnya njuk ngentekne ngene dhewe atau rampung nek dhewe. Masalahe ngerti dhewe ya toh. Tetapi saya akan memberikan waktu kepada Bebek Novita Anggara ini
merepresentasikan angkringan Pasinaon itu berada di mana? Ya, teman-teman semuanya yang mentoring. Inilah angkringan Pasinaon. Lokasinya berada di Dusun Jetis atau Raja Soleman. Kalau kalian lihat ada Gor Jetis, itu ada gang, masuk aja. Itu di Google Map-nya juga ada angkringan Pasinaon atau Sanggar Bocah Jetis, sama aja. Di sini juga ada Sanggar Tari, nanti ada Mbak Egita. Ih, kok disepil? Angkringan Pasinaon dulu lah ya. Iyalah. Udah bablas. Nah, Ya, intinya di Dusun Jetis RT 4 RW 13. Yang mau kirim paket juga boleh ke sini. Terus kalau misalnya kalian mau diskusi di sini dengan banyak orang, nanti bisa WA dulu ke saya untuk disiapin apa aja, itu boleh juga. Nanti siapin tempatnya juga boleh, whiteboardnya boleh dipakai, jangan dibawa pulang. Kalau mau karaokean bisa nggak? Bisa. Tapi ada jeda waktu kita cuma sampai jam 10 kalau itu. Ya, nanti enggak mengganggu tetangga. Soalnya deket-deket ya. Apalagi ya? Kalau sebenarnya kalau pengen rame itu asiknya tetap hari Rabu dan Jumat ya. Hari Rabu dan Jumat nanti rasmi lagi nih. Iya, jangan. Ada apa ya Ada di apa hari Rabu dan Jumat? Ya, biar para penonton bertanya-tanya. Ada Tanya-tanya. Sabtu di hari Rabu dan Jumat. Iya, oke, begitu cukup. Cukup. Oke, cukup dan mungkin dia sedikit long karena juga melalui fase percobaan untuk podcast pada malam hari ini. Ya, di lokasi ya. Biasanya di sana. Ya, tetap stay tune, tetap mengikuti kami ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol sampah di Sisi Mbahku. Pateni kowe dene, pateni git, pateni git. Gak urut direk. Gak urut direkam. Wes, aku ora ngerti, Mbak. Baterainya habis.